Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma dengan NIM 21016168 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini izinkanlah saya menampilkan presentasi dengan materi keterampilan berbicara dalam membaca berita. Baiklah, langsung saja. Pertama yaitu apa itu bahasa? Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pokok pikirannya kepada orang lain. Selanjutnya yaitu apa itu penyiar? Penyiar merupakan seorang penampil yang melakukan pekerjaan penyiaran, penyajian produk, komersial, dan penyiarkan berita atau informasi. Selanjutnya yaitu apa itu bahasa penyiar? Bahasa penyiar merupakan bahasa yang komunikatif. Penyiar selalu menggunakan bahasa lisan dalam setiap interaksinya. Seorang penyiar diharuskan untuk menguasai berbagai hal yang berhubungan dengan profesinya. Dalam membaca berita, tentu kita memerlukan langkah-langkahnya. Nah, langkah yang pertama yaitu persiapan penyiar atau pembaca berita. Ada dua persiapan, yaitu persiapan faktor pendukung. Faktor pendukung yang dimaksud seperti pakaian atau busana yang akan dikenakan atau dipakai saat membaca berita, kemudian menggunakan mikrofon atau clip-on, dan unsur pendukung lainnya yang dirasa perlu. Kemudian yaitu memahami isi naskah berita. Sebelum membaca berita, seorang pembaca berita harus memahami isi naskah terlebih dahulu dengan baik dan komprehensif sehingga nantinya struktur teks bahasa dalam pemberitaan dapat berjalan secara sistematis. Nah, langkah-langkah membaca berita berikutnya yaitu harus memperhatikan artikulasi. Memperhatikan artikulasi ini dimaksudkan agar informasi yang disampaikan terdengar jelas. Kemudian yaitu mempersiapkan intonasi yang tepat. Intonasi tepat sesuai dengan jenis kalimat yang akan disampaikan. Kemudian yaitu penjedaan teratur. Penjedaan adalah keadaan berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Membaca berita harus mengatur jeda karena ada bagian tertentu dalam kalimat yang tidak boleh dilakukan penjedaan. Selanjutnya yaitu pengucapan yang jelas. Pengucapan yang jelas ini berkaitan dengan volume suara dan kecepatan membaca. Kemudian ada langkah aksentuasi, yaitu pendengar mampu memahami poin-poin berita yang disampaikan. Kemudian ada gestur. Pembaca berita harus mengambil posisi yang nyaman. Dengan gestur, pembaca berita akan menarik perhatian pendengar. Sikap tubuh yang menyenangkan akan menciptakan kesan positif saat menyampaikan berita. Kemudian yaitu komunikatif dan ekspresif. Pembaca harus menjalin hubungan akrab dengan pendengarnya. Kemudian yaitu setelah membaca berita, pembaca harus melakukan evaluasi hasil berita berdasarkan langkah 1 dan dia untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Nah, pada naskah berita memiliki struktur yang dibedakan menjadi 4 struktur, yaitu judul, teras berita, badan berita, dan kaki berita. Naskah berita harus memenuhi unsur-unsur berita, yaitu 5W tambah 1H. Naskah berita memiliki ciri-ciri, yaitu haruslah menarik, yang kedua aktual atau terkini, yang ketiga yaitu jelas, faktual, yang keempat diterima oleh masyarakat, dan yang kelima ringkas dan mudah disampaikan. Membacakan teks berita berbeda dengan membaca teks berita.
Membaca teks berita memiliki arti bahwasanya kita sendiri melakukan kegiatan membaca untuk informasi yang berorientasi bagi diri kita sendiri. Membacakan teks berita memiliki makna bahwasanya kita membacakan teks mengenai sebuah berita kepada orang lain atau pendengar. Sebagai pembaca berita, kita harus mengerti dan paham terhadap berita yang akan disampaikan. Sebelum pembaca membacakan untuk orang lain, hendaknya pembaca harus memahami terlebih dahulu isi berita yang akan disampaikan. Pembaca menyampaikan berita secara utuh dengan volume, nada, serta intonasi berbicara yang tepat, dan juga artikulasi yang benar, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pembaca dengan pendengar atau audiens. Baiklah, sekian materi yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran bagi yang menontonnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.